Hai hai, hari ini mau coba bikin konten untuk para pemula kayak saya. Jadi teman-teman yang akunnya masih kayak seperti ini, masih level 2 yang baru beres banget tutorial. Jadi saya di video-video sebelumnya tuh pernah dapet eh, tips-tips ya dari para senior-senior yang duluan main. Jadi eh, mungkin saya bisa simpulkan beberapa yang benar-benar saya gunakan gitu ya di akun saya yang satu. Akun yang satu juga belum terlalu jauh ya. Cuma di story sekarang tuh masih masuk ke story 6. Sejauh sampai story 6 itu ada beberapa hal yang menurut saya awalannya 終わってない仕事がたくさんありますから、oke ま oke だ休んじゃダメですよ。 ya. Awalannya sangat berguna banget karena tips-tips pada para senior ya. Oke, buruan kutuk. Nah, mumpung ini akun baru, jadi per hari ini tuh kita banyak dapat hadiah ya. Pertama ini kita ambil dulu stamina sama uang. Ini LMD itu sangat butuh banget teman-teman. Jadi sebisa mungkin eh, awal-awal itu operator yang di build itu jangan terlalu banyak teman-teman. Nanti kita bahas. Nah, kita klaim-klaim dulu ini dulu aja. Ini bagian dari event yang baru ya. Jadi kalau teman-teman nonton nonton video ini setelah event ini belum tentu sama ya teman-teman ya. Bisa jadi beda gitu ya. Kayak ini 800 dia bakalan kita pilih dua dan dia bakalan ngasih yang paling banyak gitu ya. 800 lumayan. Kalau udah tutorial gini pertama yang harus kita lakukan adalah gacha. Nah, ini kita gacha di sini dulu yang di Laplan atau mungkin di uh, akun-akun di event-event yang lain gitu ya. Nah, kenapa di Laplan dulu? Karena ini ada gratisan teman-teman. Jadi biasanya event-event besar itu ada gratisannya. Kebetulan kalau event Laplan ini ada free satu roll tiap hari. Sama di awal tuh gratis 10 kali roll sekali gitu ya. Jadi ini lumayan banget buat operator awalan buat kalian gitu ya. Mungkin di event-event lain juga biasanya ada free 10 kali pull gitu ya. Event-event besarnya. Nah, kita gacha dulu yang satu kali. Sambil kita lihat bagaimana hokinya. Putih udah langsung skip. Oke, ini yang 10 kali. Operator di Arknight itu ada beberapa tipe teman-teman ya. Tipenya itu bukan jobnya ya. Jadi tipenya itu ada yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Yang paling tinggi itu bintang 6 teman-teman. Nah, dari antara bintang 6 ini ada operator-operator yang namanya operator banner standar gitu. Terus ada operator yang limited. Limited kenapa? Limited itu dia nggak akan rerun. Rerun itu maksudnya akan muncul lagi gitu ya teman-teman. Nggak akan masuk ke banner kayak gini lagi. Nah, ini termasuk banner rerun ya teman-teman. Jadi ini bannernya masih banner standar. Kalau ini limited, tapi limitednya cuma yang Laplannya aja teman-teman. Ini ada tulisan limited di sini ya. Laplan itu yang sebelah kanan teman-teman. Ada namanya Laplan de Decadenza ya. Nah, sedangkan si Full P ini itu masuknya operator standar gitu teman. Bintang 6 tapi standar. Oke. Jadi itu tipe-tipe bintangnya. Tapi kalau jobnya nanti kita masuk pas bahas operator. Oke. Kita gacha 10 dulu. Ya, ini animasinya bintang 5. Oke. Oke, masih oke lah ini. Oke. Nah, kalau teman-teman nggak dapat event pas ada gratisan, teman-teman gacanya di sini dulu. Di sini dulu sampai dapat bintang 6 pertama kalian, teman-teman ya. Ini sebenarnya kalian skip langsung ke event ini juga bisa. Cuma kalau di banner yang
banner apa ya namanya ya? Banner buat newbie itu tuh ada peluang buat dapat bintang 6-nya itu dari 20 roll, teman-teman. 20 roll dan ada diskon 35% gitu ya. Jadi kita gacha 10 kali itu cuma 3.800. Sedangkan kalau teman-teman gacha langsung di banner yang seperti ini, banner yang bukan buat newbie kayak begini, itu tuh pakainya 6.000 teman-teman ya. Nih, pakainya 6.000. 6.000, 6.000. Sedangkan kalau newbie itu ada diskonnya teman-teman, 3.800. Nah, kalau teman-teman udah banyak main tutorial ini tuh, lihat kayak yang saya itu ada di atas. Ini yang sebelah kanan yang 5.320 itu adalah Orundum, teman-teman. Sedangkan yang 3.240 itu namanya Originium Prime. Nah, sebisa mungkin teman-teman jangan pakai yang 3.040 3.240 ini. Yang Prime itu jangan dipakai, teman-teman ya. Disimpan. Nanti dipakai, tapi untuk awal-awal disimpan aja dulu. Jadi teman-teman kalau mau gacanya habisin Orundum aja. Jadi jangan sentuh. Jadi kalau Orundum udah habis udah stop. Jangan gacha dulu lagi. Kecuali teman-teman gacha di banner-banner limited kayak begini gitu, atau banner yang teman-teman rasa ini operator yang GG gitu, operator yang overpower gitu, terus memang kalian butuhkan, itu boleh pakai. Atau teman-teman mau pakai buat beli skin, boleh teman-teman. Kenapa Originium Prime gak boleh dipakai kalau cuma buat gacha-gacha yang gacha-gacha yang operatornya biasa aja? Kenapa? Karena itu dapatnya susah, teman-teman. Teman-teman dapatnya kalau bukan top up, itu teman-teman harus nyelesain stats. Nyelesain stats cuma bisa dapat 1 ya, teman-teman. Dan 1 Originium Prime itu senilai 180 Orundum, teman-teman. Orundum ini yang merah, yang 5.320. Jadi teman-teman gunain sebijak mungkin gitu ya. Ini tips biar kalian kedepannya bisa enak gitu ya. Nah, oke, langsung kita gacha aja yang ini, yang banner newbie ya, karena uangnya ada Orundumnya ada 5.320 ya. Jadi bisa gacha sekali. Oke. Semoga langsung bintang 6 ya. Nah, ini animasi bintang 6 nih teman-teman, nih lihat nih. Tuh dari api-apinya nih, api-api. Oh. Ini tuh api-api yang bisa menghanguskan. Hop. Oke, bintang 51. Olivia Silence. Silence. 元ライン Oke, udah dapat 研究 silence. 所のオリジニウム研究者。 Oke. この世からラーバー術師だ。暇でしょうがなかったからなんとなくここに来たってわけ。すみません、ドクターの執務室はこちらでよろしかったでしょうか。ドクターはいらっしゃいま。 Nanti setelah beres gacha アルカナの導きにより baru kita bahas ようやくお operatornya. 主とわらわの運命が交わるのじゃ。我が主の盟友よ。 Oke, Matterhorn. の祝福を。俺は Nah, teman-teman lihat kalau saya beres gacha di sampingnya tuh ada dapat first time hire ya. 今後はよろしくお願いいたします。 Ada sertifikatnya yang kuning kan. Nanti perhatiin aja, nanti saya jelaskan fungsinya apa. あなたに Nah, シーラ ada yang kuning, ada yang hijau 俺 teman-teman. はシルバーアッシュ様をお守りする盾、 Oke. マッターホルンと Kalau kalian pertama kali dapat operatornya, ラテラーの護衛隊に kalian tuh bakalan dapat yang kuning. あなたの矛となり Bakalan dapat yang kuning atau 命をお守りするために戦う所存です。 dapat duplikat tapi bintang 5.
itu pasti kalian dapat sertifikat yang kuning. Sedangkan kalau kalian dapat duplikat bintang 4, bintang 3 itu cuma dapat yang hijau. Cuma jumlahnya berbeda. Kalau bintang 4 dapatnya 30, kalau bintang 3 itu dapatnya 5. Bintang 2 juga dapatnya 5, teman-teman ya. Kalau bintang 5 itu udah dapat yang kuning gitu ya. Nanti bedanya apa hijau sama kuning nanti kita bahas ya. Ini bintang 6-nya siapa? ロドスのオペレーター Oke, dapat ブレイクだ Blaze. よ。はい、これが私の配属権限委任状。ケルシー先生のサインはもらってあるよ。さてドクター、他のチームに私たちの Oke, kita skip aja karena udah dapat bintang 6-nya. Dapat bintang 51, dapat bintang 61, ini awal mula yang bagus ya. Oke, dari semua gacha kita dapat 6 yang kuning, itu berarti kita baru dapat operator yang belum pernah kita punya itu ada 6, sisanya itu duplikat teman-teman ya. Oke, ini udah kita beresin gacha di sini, kita bahas ke mana dulu? Ke operator dulu deh. Nah, teman-teman kalau di rarity ada yang bintang 6, yang Blaze ini bintang 6, ini bintang 6. Ada yang kuning-kuning ini bintang 5 kayak begini, ini bintang 5, si Paprika, si Silence, si Amiya itu bintang 5. Ada bintang 4 itu kayak Koura kayak begini. Pokoknya yang ininya ungu lah, garisnya ungu gitu ya. Terus ada yang bintang 3 yang garisnya warna biru teman-teman. Contoh kayak Feng ini bintang 3 ya. Ini bisa kelihatan kan di atasnya bintang 3. Ada bintang 2 teman-teman. Ini bintang 2 ini starter sih sebenarnya. Jadi udah pasti dapat. Terus ada yang bintang 1. Bintang 1 itu yang rada susah dapatnya ya, robot-robot itu ya. Nah, oke. Dari operator ini semua senior pasti bakalan rekomendasiin untuk build bintang 3 dan bintang 4 dulu. Ya, bintang 3 dan bintang 4 dulu. Kenapa? Karena build bintang 3 dan bintang 4 itu akan lebih murah bahannya yang dipakai daripada build bintang 6. Nah, teman-teman kalau lihat mungkin kalau naik ke Elite 1 ini gampang bang, barang-barangnya masih gampang bang. Coba bandingin sama yang bintang 3 deh. Bintang 3 nggak pakai bahan. Nggak pakai bahan untuk naik ke Elite 1. Untuk dari bintang 3 ke bawah, dia mentok tuh di Elite 1. Elite 1 tuh berarti dia promote 1 kali teman-teman. Jadi promote ke Elite 1 ya. Dari bintang 4 ke atas itu mereka promote bisa 2 kali. Jadi bisa sampai E2 teman-teman. Coba kita bandingin dengan bahan dari bintang 4. Sama bahannya, sama yang tadi. Persis sama, kebetulan persis sama ya. Cuma lihat kuantitinya teman-teman. Kita cuma butuh device ini 1 piece gitu ya. Sedangkan polyketonnya 1 juga. Sedangkan coba kita tadi bintang 6. Butuhnya berapa? Butuhnya 5 teman-teman ya. Butuhnya 5. Kalau bintang 5-nya deh. Butuhnya 4, butuhnya 3. Gitu ya. Jadi perbedaannya di sana teman-teman. Kebutuhan bahannya itu berbeda. Jadi semakin tinggi bintangnya, semakin banyak bahan yang dipakai. Dan kalau dia Elite 1 naik ke promote ke 1 atau Elite 1 itu bahannya nggak susah teman-teman. Jujur bintang 6 pun bahannya nggak susah, cuma jumlahnya yang lebih banyak gitu ya. Tapi untuk naik ke promote yang kedua, jadi setelah naik promote sekali, nanti kita bisa promote sekali lagi. Nah, promote yang kedua inilah yang para senior bilang bahannya susah untuk newbie, susah didapetinnya gitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman bakalan kewalahan gitu dan bakalan ngabisin banyak energi untuk dapatin
dapatin bahan buat bintang 61 ini gitu tuh, teman-teman. Sedangkan kalau Arc Knight itu dia mainnya pakai tim, teman-teman. Pakai tim. Jadi walaupun kita bintang 6-nya kebangun nih, full level gitu ya. Tetapi yang bintang yang lainnya tuh nggak kebangun gitu. Maksudnya nggak ada levelnya, nggak maksimal, potensialnya nggak maksimal. Jadi tetap nggak bisa lanjut kemana-mana, teman-teman. Bakalan tetap mentok gitu ya. Jadi nggak bakalan bisa lanjut ke stage berikutnya. Jadi semua senior bakalan saranin ke bintang 3 dan bintang 4 dulu. Dan bintang 3 dan bintang 4 ini sangat cukup untuk bawa kalian sampai ke stage di middle lah. Stage ke-6 lah gitu. Ya stage 6. Jadi kalau teman-teman udah main kan di sini ada progres 1.1 gitu ya. Jadi nanti dari 1.1 ini ada 2.1, 3.1 sampai 6.1. Jadi bintang 3 dan bintang 4 itu bisa bawa kalian sampai sana, teman-teman. Setelah kalian lewatin konten 6, saya yakin dan percaya kalian sudah punya cukup resource untuk bangun bintang 6. Gitu ya. Oke. Jadi ini bintang 3-nya wajib ya, teman-teman. Wajib dibangun. Jadi saran saya pertama-tama teman-teman bangun squad dulu. Contoh pakai ini deh. Squadnya komposisinya kayak begini. Komposisinya jobnya ini ada paling atas ini Vanguard. Terus ini namanya Guard. Ini Defender. Ini Sniper. Ini Caster atau Magic, teman-teman. Ini Healer. Ini Support dan ini Spesialis. Pertama-tama support sama spesialis teman-teman hirokan dulu ya. Tapi ada saatnya beberapa stage kalian butuh, teman-teman. Butuh untuk operator yang narik kayak Rob kayak gini dan operator yang ngedorong kayak Show. Show pasti bakalan dapat sih, teman-teman. Nah, awal-awal teman-teman cuma perlu bawa Defender 2. Defender ya bintang 3 bintang 4 lah. Kan, kebetulan yang kita punya ini. Terus butuh Vanguard, teman-teman. Vanguard ini yang bagus bintang 3 itu Plum bagus, Vanilla bagus, Fang bagus. Nah, Fang sama Vanilla ini mirip lah tipenya, teman-teman. Ini Pioneer, ini Pioneer. Jadi tipenya sama. Jadi teman-teman bisa bawa salah satu aja. Jadi teman-teman bisa build salah satunya aja. Gitu ya. Vanguard bisa bawa 2, bintang 3 boleh, atau bintang 3 bintang 4 1. Jadi Vigna ini sama Plum ini tipenya sama, teman-teman. Ini charger, kalau yang ini charger juga. Jadi tipenya sama. Jadi teman-teman bisa bawa salah satunya aja. Oke. Setelah itu teman-teman bawa sniper. Bawa sniper. Sniper itu ada 2, teman-teman ya. 2 macam. Ada sniper yang area atau sniper yang single target. Gitu ya. Awal-awal saya rekomendasiin teman-teman bawa yang single target dulu. Jadi kalau si Rayuki ini itu dia area ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman baca di brands itu dia deals AOE physical damage. Ini pasti nanti dibuild, teman-teman. Tapi awal-awal di stat 1-2 itu kebanyakan pakainya bakalan yang single target. Jadi bawahnya 2. Kebetulan saya punya Jessica dan Adneciel. Kalau teman-teman punya Cross itu bagus juga. Itu bagus dan sampai sekarang saya masih bawa di stage gede ya. Nah, setelah itu ini ada caster, teman-teman. Caster itu dibagi 2 juga. Single target sama AOE. Jadi kayak area gitu. Saya awal-awal biasanya bawa area 1, single target 1. Atau bisa single target 2 juga bisa. Cuma kalau teman-teman main udah beresin stage 0,
teman-teman bakalan kadang dikeroyok sama musuh gitu ya, dikeroyok sama musuh, dan solusinya adalah caster AOE. Nah, bawalah lava gini. Kalau teman-teman belum dapat lava bisa 12F gitu ya. Nah, kalau nggak ada 12F adanya Gitano, pakai Gitano boleh. Ini opsional sih, teman-teman mau pakai yang mana. Nah, gitu ya. Amiya dibawa boleh juga, teman-teman, gitu ya. Sebenarnya bisa. Nah, habis itu yang paling penting adalah teman-teman bawa medik. Karena teman-teman kalau nahan musuh itu otomatis darahnya akan berkurang, teman-teman. Belum kalau teman-teman dapat stage-stage yang harus apa ya? Harus waspada dengan yang jarak jauh, musuh jarak jauh yang nembak dari jarak jauh. Jadi teman-teman harus punya apa namanya, medik. Medik itu semacam healer ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu healer apa, dia tuh semacam dokternya lah ya, yang nyembuhin ya. Teman-teman bisa bawa bintang 32 atau bintang 1, bintang 31, bintang 41. Susuro bagus teman-teman. Ansel sama Hibiscus itu bagus juga. Kalau bintang 4 Susuro salah satu yang bagus teman-teman. Oke, yang ini kalau support nggak usah dibawa, spesialis nggak usah dibawa, ini opsional nanti kalau sesuai stage-nya. Nah, sekarang kita baru bawa 9 teman-teman. Bawa 9, jadi kita lengkapin dengan ini. Ini namanya guard. Jadi guard itu tipe DPS. DPS itu apa ya? Tipe yang bisa menghasilkan damage yang gede. Tapi tipenya ground gitu. Bukan yang nembak pesawat gitu ya. Jadi nembaknya yang jalan di tanah gitu ya. Jadi kita bisa bawa 2, Midnight sama Melanta. Melanta ini wajib build teman-teman ya, karena ini bakalan kepake banget gitu ya. Oke, ini udah 12. Ada 12. Nah, dari 12 ini teman-teman fokusin ini dulu. Fokusin ini dulu yang teman-teman bakalan bawa gitu ya. Setelah ini ke build jadi E1. E1 tuh berarti promote 1 kali. Nah, E1. Nah, nanti levelnya kalau bisa levelnya dimentokin. Kalau udah mentok, teman-teman bisa build yang lain gitu. Jadi bisa build penggantinya gitu. Jadi misalnya saya punya bintang 3 Beagle lah misalnya. Ini udah full nih bintangnya udah kalau bintang 3 kan mentoknya di E1 level berapa ya? Kok lupa ya. 70 gitu ya. Misalnya level 70. Jadi S1 level 70 udah mentok nih. Nah, teman-teman baru boleh bikin defender yang lain gitu. Jadi defender yang bakalan kepake ke depannya buat gantiin Beagle gitu ya, teman-teman. Bisa bintang 4, bisa bintang 6 gitu ya. Kenapa nggak bintang 5? Karena biaya untuk bangun bintang 5 sama bintang 6 itu nggak terlalu jauh, teman-teman. Jadi kalau bisa ada yang bintang 6 dan memang operatornya bagus, ya langsung persiapin ke bintang 6 aja. Jadi dari bintang 3 kalau mau ke bintang 4 dulu boleh, karena itu juga nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya teman-teman akan ngebuild semua bintang 4 dan bintang 3 gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari bintang 3 mau naikin ke bintang 4 dulu boleh, atau langsung ke bintang 6 boleh juga. Tapi fokusnya adalah bikin semua bintang 3 dulu gitu ya, jadiin gitu. Sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya si Midnight nih, oh Midnight saya udah full nih, mantep nih, udah full gitu ya. Saya mau bangun buat blast boleh, udah boleh gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nyicil blastnya sambil nyicil Midnight juga boleh sebenarnya. Cuma takutnya teman-teman bakalan fokusin ke bintang 6, bintang 3-nya jadi levelnya nanggung, bintang 6-nya level nanggung. Teman-teman masuk ke stage
karena levelnya nanggung, dihajar lah sama si monster-monster itu ya. Jadi nggak bisa lolos gitu ya. Jadi sarannya itu teman-teman. Jadi beresin, fullin dulu levelnya, baru berangkat ke bintang 6 gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah ini operator udah beres bahasnya, kita bahas yang sertifikat yang tadi teman-teman. Sertifikat itu ada di store sini. Oke, di Oke, sertifikat. Aduh, ini videonya agak panjang ya. Oke, ini sertifikat yang tadi. Oke. Oke, dia jelasin semua. Oke, udah beres penjelasannya. Ini sertifikat yang tadi, ini yang atas sertifikat hijau. Itu teman-teman bisa dapat dari duplikat, dari bintang 3, bintang 4. Terus ini digunakan buat belanja yang seperti ini teman-teman. Jadi ini bebas kalian pakai, bebas. Jadi setelah beres yang level 1 nanti bakalan kebuka yang level 2, kalian terbuka yang level 3. Nah ini untuk yang hijau ini kalian bebas mau pakainya, mau abisin semua boleh gitu ya. Ini nggak ada batasan. Cuma mungkin kalau udah terbuka level 2, bintang 3 rekrutmen voucher 1 sama voucher bintang 4 voucher 1 itu di skip dulu. Habisin dulu bahan-bahan yang ini, yang sisa-sisa ini semua, yang lain baru teman-teman ambil yang bintang 4 rekrutmen voucher dan bintang 3 rekrutmen voucher gitu. Kenapa? Karena bahan-bahannya lebih butuh gitu teman-teman. Sedangkan harga yang ditawarkan tuh mahal gitu ya untuk voucher rekrutmen ini. Itu jadi ambil bahan dulu. Oke, bahas itu beres. Datanglah ke voucher sertifikat kuning. Jadi bisa dibilang distinction. Ya itulah. Sertifikat kuning lah biar gampang ya. Sertifikat kuning ini bisa dibilang agak susah dapatnya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak gacha itu agak susah dapatnya. Jadi digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada operator bintang 6. Harganya 180 tiket. Ini Rosa juga bintang 6, harganya 180 tiket. Ini yang win ini itu 45, itu operator bintang 5, teman-teman. Saya nggak sarankan dan semua nggak sarankan buat ngambil operator yang bintang 5 di sini, teman-teman. Kenapa? Karena susah dapat sertifikatnya. Jadi disarankan untuk minimal ambil head hunting permit ini. Jadi dia ada 5 pes. Jadi teman-teman teman-teman kalau beli jangan nyicil ya. Jangan nyicil 10 nih, ambil dulu 10. Oke? Nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus ngumpulin dulu sampai 250-an supaya bisa beli langsung sampai PS5. Kenapa harus ngumpulin sampai 250 baru bisa langsung beli semuanya? Karena ini teman-teman lihat limited 1 days. Jadi kalau teman-teman kalau beli sekarang harganya 10 kan, beli 10 besok reset teman-teman. Jadi teman-teman gak akan bisa beli yang PS2 karena reset. Karena ini lihat limited 1 days ya. Oke, limited 1 days ya. Jadi besok reset ke PS1 lagi. Jadi kenapa disarankan kumpulin dulu 250 supaya teman-teman bisa sampai ke PS5. Koreksi kalau saya salah jumlah tiketnya, kalau nggak salah 250 deh fullnya ya teman-teman, sampai biar bisa kebeli sampai PS5 gitu. Atau beli operator bintang 6, tapi nggak semua operator bintang 6 di sini disarankan untuk beli teman-teman ya. Ada beberapa doang yang direkomendasi untuk beli. Untuk rekomendasinya apa aja?
itu teman-teman bisa lihat tier list ya. Tier list. Jadi bisa lihat tier list. Oh, ini operator yang dia di spesifikasi rank A gitu misalnya, atau rank S gitu ya. Kalau bisa carinya yang rank S gitu ya, yang di sini. Oke, cuma direkomendasikan untuk beli operator bintang 6 sama headhunting permit. Ini buat gacha, teman-teman. Tapi harus ngumpulin dulu sampai 250. Koreksi kalau salah jumlahnya ya. Terus ini yang biru ini ya mirip lah sama yang kuning. Cuma yang biru ini dapatnya dari teman-teman gacha. Jadi nanti di gacha itu ada saya kasih lihat aja deh gacanya. Gacanya itu ada yang biru, teman-teman. Mana ya? Nah, ini duplikat operator gift universal sertifikat warna biru. Jadi gacha di sini baru dapat sertifikat yang biru, teman-teman. Kalau teman-teman gacha di tempat yang lain nggak dapat gitu ya. Jadi harus ada sertifikat duplikat operator gift-nya ya. Jadi ada tandanya. Oke, kita kembali ke store. Sertifikat udah yang biru ini udah sama. Ini isinya sama bintang 6. Sama ini hunting permit juga. Nah, sama nih teman-teman. Limited one days. Kalau ini saya nggak tahu jumlahnya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah biar para pemula kayak kami bisa tahu jumlahnya harus berapa gitu ya. Oke, sisanya janganlah ya teman-teman ya. Rekomendasi bintang 6 sama kernel aja. Kernel ini tapi bedanya sama yang kuning, kernel ini cuma bisa dipakai untuk banner yang ada lambang birunya yang tadi, teman-teman. Jadi nggak bisa ke semua banner ya. Jadi hati-hati, oke? Terus ada purchase certificate. Nah, di sini ini sertifikat ini bisa kita hunting, teman-teman. Bisa kita kumpulin manual, kumpulin dengan masuk stage, nyelesain stage bisa dapat purchase certificate. Atau beresin quest harian juga dapat sertifikat, tapi nggak banyak gitu ya. Isinya di sini ada bintang 4, ada bintang 5 gitu ya. Di sini ada chip katalis dan bahan-bahan yang lain. Ada rare token medic. Ini token buat naikin poten. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat duplikat, dupenya itu bisa dapat bisa ditukar dengan token yang ini gitu ya. Gantinya pakai token yang ini. Oke. Tapi yang paling disarankan untuk teman-teman ambil adalah chip katalis. Gunanya apa, Bang? Chip katalis ini buat naikin operator ke E2. Oke, ke E2. Satu operator naik ke E2 itu butuh chip katalis sebanyak 4, teman-teman. Butuh chip katalisnya butuhnya 4. Harganya 90. Jadi teman-teman kebayang kalau teman-teman punya bintang 6-nya ada 10, berarti teman-teman butuh 40 chip katalis. Jadi makanya teman-teman chip katalis ini wajib awal-awal kalau punya purchase sertifikat belinya chip katalis dulu. Oke, teman-teman. Setelah itu mungkin bisa teman-teman belilah operator, tapi nggak terlalu disarankan ya. Bisa kalau mau beli, kalau memang terpaksa harus beli gimana ya? Kalau memang mau banget beli, belilah healer teman-teman. Di sini healer bagus tuh Honeyberry ya teman-teman, yang udah pasti rekomendasi. Ada operator baru, ada Contrail sama Pilai, itu saya nggak tahu operatornya seperti apa. Tapi yang paling banyak direkomendasikan adalah Honeyberry sama Ethan, teman-teman. Ethan, Puding juga ada beberapa yang beli gitu ya. Tapi rekomendasi awalnya adalah chip katalis. Gitu. Nah, kalau di sini ada information fragment, itu tuh digunain untuk beli hadiah dari event-event yang zaman dulu banget gitu ya. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Nah, di sini ada head hunting data kontrak. Ini tuh muncul khusus pas ada banner limited aja.
banner limitednya si Lapland yang ini. Oke. Jadi ini itu buat nebus murah. Jadi kalau teman-teman sekali gacha di banner limited, teman-teman akan dapat 1 poin ini. Poin buat buy hire ini ya. Ini kan butuhnya 300. Jadi teman-teman butuh 300 kali pull di banner Lapland. Baru teman-teman bisa tukar sama Lapland ini. Ada banyak operator, ini semua operator-operator limited teman-teman dari zaman dulu. Nah, ini operator limited, jadi dia nggak akan rerun teman-teman. Jadi salah satu caranya adalah gacha di banner limited itu bisa dapat rate off. Rate off itu maksudnya adalah kamu dapat bintang 6 tapi bukan yang lagi persentasenya naik teman-teman ya. Jadi kan kalau sekarang banner Lapland berarti persentase dapat Lapland itu ditingkatkan gitu ya teman-teman. Oke, ini bisa di sini ada limited kecuali full P dan figurino. Kenapa dia masuk di sini? Karena dia up di banner itu juga. Jadi dia bisa dimasukkan ke sini. Gitu ya teman-teman. Oke, ini nggak akan dibahas terlalu jauh. Ini saya jujur saya nggak tahu dapat poinnya dari mana gitu ya. Tahu-tahu udah 200 ya. Ini sebisa mungkin jangan dipakai buat item-item dengan lingkaran biru teman-teman. Kenapa? Karena ini lebih mending dipakai untuk item-item dengan lingkaran ungu. Karena dapatnya susah teman-teman. Bangun bikin item yang lingkaran ungu ini bisa butuh yang lingkaran biru itu 4 biji teman-teman. Jadi daripada teman-teman beli yang lingkaran biru dapat 2, mending beli yang lingkaran ungu dapat 1. Tapi teman-teman poinnya simpan dulu aja, nanti belinya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke. Terus intelligence certificate. Ini dapatnya dari event teman-teman, dan eventnya selama saya main belum ada gitu ya. Jadi saya nggak bisa jelasin dengan banyak gitu ya. Oke, kita ke furniture store. Ini cuma buat nambahin ambience. Ambience itu yang ini nih, yang 5125. Fungsinya apa? Fungsinya nanti di base. Nanti kita jelasinnya di base. Oke. Nah, ini outfit yang teman-teman yang tadi saya bilang Originium Prime belinya. Jadi kayak ini skin ini belinya pakai 21. Nanti efeknya kayak gini. Dia bisa goyang teman-teman. Karena ada skin yang nggak bisa goyang. Nah, kayak gini kan nggak bisa goyang skinnya. Nah, harganya beda teman-teman. 18 sama 21. Jadi Prime itu bisa buat beli skin, bisa beli buat operator gitu ya, buat gacha operator. Tapi disarankan operator yang digacha itu operator yang bagus teman-teman. Tahu bagus dari enggaknya di mana? Nonton YouTube teman-teman ya, atau bisa lihat tier list. Tier list itu list operator yang masuk di jajaran S itu OP, atau A atau B atau C atau D gitu ya. Nah teman-teman kalau beli skin juga pastikan operatornya ada. Jadi kalau teman-teman beli skin ini nggak punya operatornya nggak bisa dipakai teman-teman ya. Jadi jangan gitu. Oke. Prime ini digunain juga bisa buat beli packs. Jadi teman-teman masuk ke packs, terus selected packs. Nanti di sini ada level 5 enchantment pack dan level 5 pro enchantment pack gitu ya. Nah, Originium Prime-nya disarankan buat beli di sini. Ya, kenapa? Karena kalau satu Originium Prime itu seharga 180, beli pack ini kita bakalan dapat Orundum 180. Jadi sebenarnya tukar tapi untung gitu, karena dia selain ngasih Orundum dia ngasih hadiah-hadiah yang lain gitu ya.
Jadi dapat jadi kayak prime-nya ditukar Orundum dengan harga yang dengan nominal yang sama sebenarnya, tapi dapat bahan-bahan yang lain gitu ya. Jadi disarankan ya. Jadi ini level 5 beli, level 10 beli, level 15 beli, level 20 beli gitu ya. Jadi nggak usah sayang Originium Prime kalau untuk level pack yang ini, Pro Enchanted Pack ini. Oke, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau top up, tapi nggak top up pun kalian bisa survive di game ini. Oke, bahas sertifikat udah. Bahas apa lagi ya? Bahas base. Oke, bahas base. Bahas base. Ini base-nya teman-teman. Jadi kalian bisa bangun base-nya, bisa ada trading post. Ini buat jualan teman-teman ya. Jadi teman-teman akan jualan emas batangan di sini atau jualan yang lain gitu ya. Jualan Orundum, jualan Orundum Shark ya, pecahan Orundum lah buat dapat Orundum gitu ya. Kalau ada tempat jualannya, ada tempat produksinya namanya factory. Di sini kita bisa produksi banyak hal seperti XP, ini emas buat dijual, ini chip buat naikin ke E2. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada pakai modul yang tadi nih, yang 1 biji yang saya bilang buat naikin ya. Jadi pakai ini. Nah, kalau naik ke E2 itu pakainya 4 Vanguard dual chip ya. Jadi kan kita harus pakai modul chipnya ini apa ya namanya? Chip yang tadi saya bilang itu 4 biji ya, teman-teman. Terus bisa pakai Originium metal, ini yang tadi saya bilang dari Originium Shard nanti jadi Orundum teman-teman ya. Orundum itu bisa dari sini. Cuma kayaknya saya belum kebuka deh. Ini Originium Order. Cuma belum kebuka. Harus level 3 dulu. Nah, terus trading post dan factory ini bisa jalan kalau teman-teman punya power plant. Power plant ini buat energinya lah. Teman-teman bisa lihat di atas ini ada gambar baterai 20 60. Jadi energi yang kepake itu dari udah 20 dari 60 gitu teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 9 kotak ya. 9 kotak yang paling kiri. Paling kiri itu 9 kotak, 1 kotak yang kecil. Yang kecil ini nggak usah dihitung. Jadi kotak-kotak yang persegi panjang aja. Nah, teman-teman, ini ada banyak yang bikinnya ngasal kan. Jadi bikinnya trading post 3, factory 3, power plant 3. Itu nggak salah teman-teman ya. Tapi setelah para senior ngulik gitu ya, setidaknya ada 2 model yang bagus gitu ya. 2 model yang bagus. Jadi apa bang? Jadi itu adalah trading post 2, factory-nya pakai 4, power plant-nya pakai 3. Nah, itu teman-teman nanti fasilitas-fasilitas yang lain di sini, yang sebelah sini, yang atas, yang ini, fasilitas yang lain yang sebelah kanan itu bisa terbuild semua dengan level maksimal teman-teman ya. Nah, ada model yang kedua adalah trading post 2, power plant 2, factory-nya 5. Gitu. Itu keunggulannya adalah teman-teman bisa dapat resource yang lebih banyak. Kekurangannya fasilitas yang di sebelah kanan. Jadi contohnya fasilitas ke sebelah kanan tuh contohnya untuk bangun-bangun, bukan bangun sih, buat build bahan gitu ya. Jadi misalnya tadi saya bilang yang bahan yang lingkaran merah, bahan yang lingkaran merah, lingkaran ungu, bahan yang lingkaran ungu yang kayak lingkaran ungu ini bisa dibikin teman-teman ya.
bisa dibikin dengan numbalin yang biru kan. Tapi setiap bahan tuh ada spesifikasinya bahan apa aja yang harus ditumbalin gitu ya. Nah, itu tuh jadi nggak bisa maksimal contohnya gitu ya. Jadi harusnya bisa di level 4, level 3 jadi cuma level 2. Misalnya seperti itu. Tergantung yang mana yang teman-teman mau korbanin gitu ya. Nah, keunggulannya resource-nya lebih banyak. Jadi bisa dapat uang lebih banyak, bisa dapat emas batangan lebih banyak gitu ya, teman-teman. Nah, udah bahas base cuma seperti itu, sisanya normal lah ya, jadi nggak perlu dijelasin. Terus misi. Jadi teman-teman, misi nanti ada 4 macam. Ada pinboard mission, ada daily mission, ada weekly mission, dan campaign mission. Kalau campaign ini bakalan ada terus. Oke, weekly mission ini bakalan direset tiap minggu. Jadi teman-teman sebisa mungkin dalam seminggu udah harus beres semua ya. Udah beres semua. Kenapa? Karena di sini ada banyak benefit teman-teman. Contohnya ini energi sanity, itu energi untuk teman-teman masuk ke event. Bisa masuk ke event atau ke stage main quest gitu ya. Oke, terus di sini ada Orundum. Orundum ini untuk gacha teman-teman ya, yang tadi pakainya. Nah, itu dari sini Orundum. Oke, ini ada, terus ini ada modul data block. Ini buat naikin modul. Apa itu modul? Jadi modul itu adalah semacam apa yang ngejelasin modul? Modul, jadi setiap operator tuh punya skill teman-teman ya. Punya skill, dan skill ini ada pendukungnya lagi nih, namanya modul. Jadi buat nguatin skill yang setiap operator udah punya. Oke, kayak gitu ya. Dan ini itu nanti kalau levelnya agak tinggi, di operatornya udah level tinggi baru bisa buka modul gitu ya. Terus ada daily mission, seperti namanya daily, ini direset tiap hari. Oke, ini direset tiap hari. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini tuh gampang banget dapatinnya. Jadi nggak perlu effort banget buat nyelesain daily missionnya. Oke, terus ada pinboard mission. Pinboard mission ini khusus untuk newbie ya teman-teman. Dan terus teman-teman lihat di sana ada 14 hari ya. Ini 14 hari ya. Nah, 14 hari ini kalian bisa ngejarin ini teman-teman. Ngejarin ini semua. Jadi setelah ngejarin ini semua, nanti lihat ada PES 1 reward kan. Ini ada, lihat ada PES-nya. PES 1, PES 2, PES 3, PES 4, PES 5, PES 6, PES 7. Teman-teman sebisa mungkin kejarin dari PES 1, PES 2, PES 3, PES 4, PES 5, PES 6, PES 7 selama 14 hari gitu ya. Jadi yang nggak ngejar-ngejar banget lah, 14 hari biasanya beres lah sampai PES 7. Nanti masuk ke PES 8 yang dapat Texas ini. Nah, pas dapat Texas ini, itu tuh pinboard missionnya udah mulai susah. Jadi harus bikin skillnya jadi spesialis. Jadi maksudnya diperdalam lah skillnya supaya damage-nya lebih gede atau efeknya lebih gede gitu ya. Itu bahannya agak susah jadi teman-teman. Jadi kalau udah masuk ke PES Texas, PES terakhir lah, PES 8. Nah, di sini ada tulisannya PES 1 reward headhunting, nanti ada tulisannya PES 9 reward Texas. Teman-teman nggak perlu ngejarin terlalu effort. Kenapa? Karena PES 9 ini bersifat permanen teman-teman. Jadi walaupun 14 days-nya ini udah lewat, Texasnya bakalan tetap ada. Jadi nggak usah dipaksakan untuk teman-teman ngejarin bisa beres eventnya sebelum 14 hari. Oke teman-teman. Jadi Texas itu bersifat permanen. Jadi nggak akan hilang teman-teman. Oke. Jadi ini bisa beresin. Oke, bisa beresin. Oke. Apa lagi yang belum saya bahas?
Terus dimasuk terminal. Kalau di awal-awal sih belum ada yang bisa dijelasin di sini, tapi nanti ada yang namanya annihilation. Itu tiap minggu teman-teman harus sebisa mungkin beresin. Annihilation itu dia stage buat dapatin orundum kita. Jadi buat free to play orundum yang dihasilkan terbanyak itu dari annihilation. Teman-teman cuma perlu beresin annihilation yang pertama aja. Karena saya yakin kalau awal-awal nggak bisa lanjut ke annihilation 2. Jadi teman-teman beresin annihilation pertama aja. Kalau teman-teman susah, teman-teman nonton di YouTube ya. Teman-teman banyak YouTuber yang udah ngejelasin cara ngeberesnya dengan operator bintang 3 dan bintang 4. Oke, teman-teman. Itu harus diberesin sampai dapat 1600 orundum ya, teman-teman, sebisa mungkin. Terus kita bahas yang stage ini. Nah, tadi yang saya bilang bisa dapat sertifikat purchase itu dapatnya dari sini, teman-teman. Nah, teman-teman beresin AP1 dapat purchase sertifikat ya, teman-teman. Ini bisa dari sini. Ingat belinya yang chip aja ya, chip buat modul. Oke. Nah, terus ini kan ada resource buat dapat duit, XP, ada buat skill, resource search ini buat bangun base gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau pakai stamina di sini tuh boleh-boleh aja, teman-teman. Tapi sebisa mungkin kalau ada event kayak sekarang, sebisa mungkin nggak usah hunting XP dan LMD di sini, teman-teman. LMD itu uang ya maksudnya. Jadi huntingnya di event. Tapi kita harus beresin clear 1 sampai 10 tuh unlock. Gitu ya. Dan awal-awal juga Oke. Awal-awal juga teman-teman gak akan terlalu butuh duit gitu ya. Karena yang seperti tadi saya bilang, teman-teman cuma perlu build 12 ini dulu gitu ya. 12 ini dulu. Tapi kalau teman-teman Bang saya mau build bintang 6 dong satu. Ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada masalah. Cuma kalau bintang 6 itu, kalau teman-teman bisa cek ya, staminanya itu dia lebih besar daripada stamina bintang-bintang 3. Contoh ya. Nggak semua sih teman-teman, tapi rata-rata. Nah, kita coba job yang ini. Kebetulan yang bintang 6-nya saya punya bintang 6 tuh yang ini kan, jobnya guard. Coba kita lihat Blaze itu dia pakai ini, coba teman-teman lihat, ini ada deploy cost 20 ya. Jadi dari kanan yang kedua dari atas itu ada deploy cost 20. Itu adalah stamina yang dipakai untuk ngeluarin Blaze ini gitu ya, teman-teman. Butuh 20. Sedangkan Melanta ini deploy cost-nya cuma butuh 13 gitu ya. Kalau teman-teman nanya tapi kan kekuatannya beda. Iya, memang beda, teman-teman. Memang beda. Cuma kalau di operator level-level awal, Blaze itu nggak terlalu dibutuhin, teman-teman. Ya, kalau mungkin di stage 5, 6 mungkin udah mulai butuh gitu ya. Cuma masih bisa diakalin gitu, teman-teman ya. Masih bisa diakalin gitu. Apalagi kalau udah bintang 3-nya kayak begini, cuma butuh 7 kan. Atau siapa lagi? Siapa? Kayak ini Ranger cuma butuh 7. Sedangkan Jessica aja butuhnya 10 gitu ya. Ini bintang 4 ya, teman-teman ya.
Kalau bintang 6 itu tuh ada yang 14, ada yang 26, tergantung sih. Nggak semuanya gede, tapi bintang 3 itu atau bintang 4 udah pasti lebih kecil gitu ya. Oke, bahas itu. Terus teman-teman di awal-awal itu bakalan dapat tiket. Tiket buat apa? Tiket buat klaim bintang 5, bintang 6. Oke. Nah, kalau klaim bintang 5 seperti ini karena tadi saya udah dapat silence, saya bisa ngambil Liscam gitu ya. Liscam itu defender yang cukup bagus gitu ya. Atau Project Red juga boleh, tapi ya nggak terlalu dibutuhin gitu ya di awal-awal. Paramix itu juga bagus, tapi dia tipe debuff. Debuff itu yang ngelemahin musuh gitu ya. Awal-awal itu juga agak susah pakainya. Jadi antara silence atau Liscam. Jadi tapi banyak kan orang bakalan rekomendasiin pakai silence. Tapi karena silence udah saya punya, jadi saya bakalan ngambil Liscam. Gitu. 重装オペレーターリスカム着任します。 Oke. これまでは要人警護、拠点攻撃、人質救出、危 Oke. 険排除などの特殊作戦に何度も参加してきました。 Oke. Nah itu yang pertama. Terus ada lagi satu kali lagi teman-teman. Ada 2 kali, tenang. Nah ini ada pilihannya banyak teman-teman nih. Pilihannya banyak. Dari sini teman-teman rekomendasinya tuh ada banyak sebenarnya. Yang bagus tuh ada banyak. Yang bagus Blue Poison bagus. Petilopsis bagus. Texas bagus tapi nanti kan dapat. Null bagus, ini bagus. Terus Spectre ini bagus. Laplan ini rekomendasi banget. Jadi kebanyakan orang di sini tuh ngambilnya Laplan. Kenapa pakai Laplan? Karena nanti di stage 4 dan stage 5 kalau nggak salah itu tuh ada musuh yang namanya laba-laba kampit. Jadi laba-laba ini kalau mati meledak. Nah, counternya adalah Laplan, atau teman-teman bisa bunuh sebelum laba-labanya deket dengan operator kita. Karena kalau dia meledak di dekat operator kita langsung masuk ke alam baka gitu ya. Langsung hilang gitu ya. Jadi Laplan ini counternya. Kenapa counternya? Karena dia bisa nge-silence musuh. Dan kalau laba-laba ini ke silence, dia nggak bisa meledak gitu ya. Tapi sebenarnya dia rekomendasiinnya ke E2. Kenapa? Karena dia bisa silence-nya 2. Langsung 2 musuh. Dan karena laba-laba itu sering datangnya berdua, gak sendirian. Jadi kadang meledak. Kalau meledaknya ramean, mati udah habis. Kalau meledaknya satu ya darahnya hilang setengah gitu ya. Tapi dipukul-pukul laba-laba mati gitu. Jadi rekomendasinya E2. Laplan ini rekomendasi di sini. Terus yang bagus Warfarin bagus, sisanya saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Platinum katanya bagus. Tapi yang saya tahu pasti bagus adalah Blue Poison, Petilopsis, Texas, Laplan. Rekomendasi ambil di sini Laplan, Spectre, Warfarin, Null. Udah sih kayaknya itu. Tapi di sini saya bakal ambil Laplan karena dia rekomendasi. Oke. Terus kita dapat tiket juga buat langsung E2. E2 itu jadi promote langsung 2 kali, tapi khusus untuk bintang 5, teman-teman. Khusus untuk bintang 5. Di sini teman-teman bisa pilih Laplan ke E2 atau ini bisa Amiya. Kenapa Amiya kalau E2? Karena Amiya itu nanti kepake buat naikin story, lanjutin story. Jadi syarat lanjutin storynya adalah Amiyanya E2. Tapi itu masih lama teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bakalan lebih pakai kalau Laplannya E2 dulu gitu.
と力を解き放とう。 Oke. Oke. Ini belum semua teman-teman. Nanti kalau teman-teman oke. Nah, ini disuruh belajar modul ya karena dia udah E2. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat nih modul yang ini tadi buat dapat modulnya. Upgrade modulnya. Modul data block yang tadi. Awal-awal dikasih 4 gitu ya. Nah, ini bahan modulnya lumayan mahal. Gitu ya, dapatnya di workshop. Jadi ditumbalin dari beberapa item yang warna biru ya. Oke. Terus oh ya, saya jadi lupa gara-gara dia tiba-tiba jelasin modul. Ini udah sejam, jadi kita akhirin dengan terakhir ya. Jadi ini nanti teman-teman di hari yang kelima dapat operator bintang 6 gitu ya. Jadi ini bisa dipilih ya, di antara 6 operator. Operator apa aja bang? Ini ada gambarnya di atas ya. Saya sebutin dari yang paling kiri. Kiri itu Saria. Yang kedua itu Tons. Yang ketiga itu Exu. Yang keempat Silver X. Yang kelima ini Blast yang tadi kita dapat. Yang keenam adalah Mountain ya. Nah, di sini para senior itu ngerekomendasiin 2, teman-teman. Ngerekomendasiin 2 untuk pemula seperti kita. Tapi dari 2 rekomendasi ini ada satu yang didahulukan gitu di antara 2 ini. Jadi teman-teman kalau rekrutmen ini teman-teman boleh ambil Saria yang paling kiri dan Mountain yang paling kanan. Jadi yang macan sama si cewek bertanduk yang sebelah kiri ya, yang nomor 1. Nah, saya jelasin kenapa. Karena Saria ini yang paling kiri itu adalah tanker yang sebenarnya bisa dibilang serba bisa gitu ya. Tanker yang serba bisa. Dia bisa nge-heal single, bisa skill 2-nya bisa nge-heal area. Yang ketiganya itu apa ya? Saya jarang pakai yang skill 3 sih. Skill 3 itu mohon maaf nih saya lupa skill 3-nya karena jarang banget saya pakai karena saya baru banget naikin dia ke E2, jadi skill 3-nya tuh nggak saya pakai sama sekali gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi rekomendasinya memang skill 3 sama skill 2 yang dipakai gitu ya. Cuma saat ini saya lebih butuh di skill 2. Jadi skill 2-nya itu berarti teman-teman cuma perlu E1 untuk bisa maksimal dapat keunggulan dari Saria gitu ya. Sedangkan Mountain ini tipe Guardian yang bisa jaga line. Jaga line itu misalnya jaga jalur sendirian gitu, nggak perlu healer gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman operator lain butuh healer supaya nggak mati atau nambahin darahnya, Mountain ini dengan E1 atau promote 1 kali dia bisa gunain skill yang keduanya. Itu tuh dia ada regenerasi HP. Terus jumlah blok lawannya itu dari 1 naik ke 2 gitu ya. Terus attack-nya nambah. Attack-nya nambah gak sih? Attack-nya kurang kalau nggak salah ya. Attack-nya malah kurang jadi 50% kalau nggak salah. Tapi jadi sustain gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau skillnya salah, cuma dia tuh dengan promote 1 kali aja dia udah bisa digunain dengan maksimal gitu ya. Beda dengan teman-temannya. Oh, Blast juga bisa digunain E1 promote 1 kali aja udah bisa digunain dengan skill terbaiknya gitu ya. Jadi Saria sama Mountain sama Blast itu bisa digunain cukup promote sekali gitu ya. Tapi dari 3 ini 2 yang direkomendasi dan Mountain adalah yang paling direkomendasi dari antara
Saria dan Blaze gitu ya. Kalau Ton sama Exu sama Silver S kenapa bang? Ton, Exu sama Silver S sebenarnya dia operator yang bagus, tapi itu sebaiknya harus E2 atau promote 2 kali untuk bisa dapatkan potensi terbaik dari mereka gitu ya. Sebenarnya dia E1 bisa dipakai, bisa banget. Exu E1-nya kepake. Cuma untuk dapetin potensi terbaik dari ketiga operator ini adalah di promote kedua kalinya. Jadi E2 gitu teman-teman ya. Jadi rekomendasinya adalah Mountain di sini. Tapi kalau teman-teman mau ambil Ton atau Silver S atau Exu, nggak pernah ada yang salah teman-teman ya. Jadi kami nggak melarang, tapi merekomendasikan gitu ya, oke teman-teman. Dari sini udah nanti di hari ke-14 teman-teman akan dapat buat naikin level jadi level 80 maksimum. Tapi syaratnya dia harus E2 dan bintang 5. Oke teman-teman, jadi teman-teman di hari ke-14 teman-teman bisa naikin laplannya ke level 80 gitu. Jadi karena dia otomatis level 80, kalau teman-teman mau pasangin ke laplan gak usah dinaikin level 1 aja gitu ya. Nanti level hari 14 langsung naik level 80 gitu. Terus tadi kita dapat ini teman-teman, mana ya? Oh belum kebuka. Nanti kalau eventnya udah kebuka, teman-teman bakalan dapat 1 bintang 5 bisa dinaikin skillnya gitu ya, bisa naikin skillnya jadi max gitu. Skillnya apa spesialisnya ya? Spesialisnya kayaknya. Jadi setiap skill tuh bisa di spesialis 3 kali. Jadi teman-teman kalau udah di spesialis udah di level tunggu ya. Nah, saya jelasin ini upgrade. Jadi setiap skill itu bisa di-upgrade sampai level 7, teman-teman. Nah, kalau sudah level 7 itu bisa dinaikin spesialisnya lewat base gitu. Nah, nanti kalau level 7 bisa pakai hadiah yang dari event yang sekarang itu bisa jadi spesialis ketiga. Jadi lumayan banget resource-nya, teman-teman ya. Nah, saran juga nih teman-teman, kalau teman-teman sering pakai hero operatornya, saran skillnya itu dinaikin ya teman-teman, minimal level 4 gitu. Kalau bisa maksimal ya maksimal bagusnya. Tapi kalau teman-teman udah bintang 6 ya kalau bisa dimaksimalin terus di spesialis gitu ya teman-teman ya. Buka modulnya gitu ya. Oke. Apalagi cukup sih teman-teman, kayaknya udah mencakup semua deh. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman bisa banget komen di video ini, nanti saya coba jawab atau para senior yang nonton video bisa jawab juga. Oke, semoga membantu. Ini video yang terpanjang yang pernah saya bikin 1 jam, dan semoga ocehan-ocehan ini bisa membantu teman-teman. Oke, bye-bye.